sekarang kalau kita bicara kerangkeng atau kandang, yang jelas kerangkengnya sendiri membatasi untuk hewan mengekspresikan natural behavior. Itu tentu. Oke. Tapi saya ingin memberi perspektif lain bahwa bukan berarti kandang yang luas ini Ya. hewan bisa bebas, dia bisa happy. Belum tentu. Jadi hewan yang gemuk, kandang yang luas itu bukan berarti hewan terbebas dari tekanan mental. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belum lama ini kita melihat ada sebuah kasus korupsi, dugaan korupsi gitu ya, di sebuah kebun binatang di Jawa Timur yang membuat banyak banget satwa itu tuh terlihat kurus dan juga rentan mati. Memang sih yang disorot sama publik kebanyakan adalah tentang berapa besar jumlah korupsinya begitu. Tapi kalau misalnya kita coba lebih lihat dalam gitu ya Sobat TCID, perbincangan mengenai animal welfare dan juga animal welfare di kasus-kasus seperti ini tuh jarang diperbincangkan gitu. Orang lebih fokus ke korupsinya berapa, kerugian negaranya berapa, tapi perbincangan soal animal welfare nggak sebanyak itu. Padahal kalau kita ngelihat nggak cuma di tahun 2026 aja ya, ke belakang gitu, sering banget ada kasus kesejahteraan hewan itu tuh tidak diperhatikan begitu. Kita lebih fokus terhadap kekuatan orang buat membeli, begitu kan, dana operasional dari sebuah kebun binatang dikorupsi, tapi bagaimana kesejahteraan hewannya jarang banget kita obrolin. So for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal coba ngeliat kasus korupsi yang ada di Surabaya itu dari sisi animal welfare-nya, gitu ya kan. Kita nggak mau ngomongin soal korupsinya berapa, polisinya seperti apa, tapi kita bakal fokus lebih ke animal welfare. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Iksan Sidiki. Beliau adalah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan sekarang kebetulan lagi di Belanda gitu ya. Lagi ada sebuah studi gitu di sana. Halo Mas Iksan, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, apa kabar? Saya baik-baik saja. Mudah-mudahan Mas Syarif dan teman-teman di TCID juga baik-baik saja di sana. Kabar kami baik, Mas. First thing first, pertanyaan saya ini Mas Iksan lebih soal ketika ribut-ribut kasus dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya muncul gitu, dan banyak banget hewan-hewan yang terlihat tidak terurus. What comes to your mind nih Mas Iksan ketika berita ini muncul di mana-mana, Mas? Sebetulnya bukan saya dan siapapun yang masih punya hati nurani, saya kira semua pasti tersentuhlah dengan adanya kabar atau informasi, bahkan visual-visual yang bertebaran di sosial media yang memperlihatkan bahwa seperti itulah kondisi hewan-hewan di kebun binatang di Indonesia yang seharusnya bisa menjadi tempat di mana hewan itu terjaga hak-haknya, namun seperti yang Mas Syarif dan saya kira masyarakat Indonesia lihat ya, seperti itu adanya, tentu ini sangat shocking buat saya pribadi. Saya juga ya sangat sedih lah dengan kondisi-kondisi yang terjadi begitu. Dari saya pribadi justru dengan adanya ini ya ini momen bagi kita untuk melakukan perubahan. Setidaknya apa sih yang perlu kita perbaiki? Ternyata kondisinya seperti itu begitu. Eh, Tanpa ada informasi atau tanpa ada berita yang viral, tentu kita tidak bisa tahu kondisi di dalam itu seperti apa begitu, Mas. I see. Kira-kira. Tapi kan ini nggak yang pertama kali ya Mas Iksan ya gitu. I mean tidak hanya di kebun binatang saja gitu, bahkan orang-orang yang koceknya tebel itu juga sering kita dengar kasusnya juga tidak mempedulikan animal welfare. Apakah memang kayaknya konsep kesejahteraan hewan atau animal welfare ini tuh belum nyampe ke publik kali ya Mas ya. Jadi ngerasa kayak kalau saya bisa beli ya udah gitu, saya kandangin aja, ngerasa kayak koleksi gitu. Pun kalau misalnya kebun binatang juga kasus kayak gini bukan yang pertama kalinya juga nih Mas Iksan gitu. Betul, Mas Arief. Jadi kalau yang saya perhatikan dari sisi saya pribadi, memang ada kecenderungan di Indonesia atau di third world countries lah, setidaknya masih ada anggapan bahwa hewan yang di bawah kekuasaan kita itu ya tergantung kita yang menguasai. Jadi relasi kuasanya itu terlalu besar, saya kira, Hmm, untuk hubungan antara manusia dan hewan di Indonesia ini. Ada kecenderungan bahwa selama hewan itu di bawah kekuasaan kita ya terserah kita yang mengendalikan. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa seperti halnya kita manusia, hewan-hewan pun punya hak-hak yang harus diperoleh. Terlepas hewan itu dalam kekuasaan manusia,
terlepas hewan itu dipelihara dimanapun begitu, apalagi di dalam penguasaan manusia, welfare atau hak-haknya itu tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahkan seseorang yang memelihara atau punya hewan peliharaan atau pet, saya tidak yakin pemiliknya benar-benar mengetahui hak-hak yang harus dipenuhi oleh hewan peliharaannya. Dan ini yang memang perlu pelan-pelan kita advokasi, perlu kita sampaikan ke publik bahwa hak hewan itu sangat kompleks. Hak ini memang harus kita sediakan karena ketika kita memutuskan hewan berada di bawah kekuasaan kita dengan tujuan apapun, dipelihara sebagai pangan, sebagai pet, atau dengan tujuan apapun kita menguasai hewan, bahkan ketika kita tahu bahwa akhirnya hewan itu akan kita sembelih, katakanlah demikian. Sebelum hewan itu disembelih ya tentu ada hak-hak yang harus kita penuhi begitu Mas. Itu yang perlu kita advokasi dan pada kenyataannya tidak banyak yang mengetahui ini begitu. Oke. Nah, basic question ya jadinya, Mas Iksan Mhm. gitu. What is welfare, Mas? Ini jadi pertanyaan besar gitu. Karena kan biasanya orang banyak ngelihat spanduk atau mungkin poster animal welfare gitu ya. Tapi welfare-nya hewan ini tuh sebenarnya kayak gimana sih, Mas? Takutnya definisinya banyak yang sering mispersepsi gitu. Ya terjemahan bebasnya itu sebetulnya kesejahteraan, tapi saya nggak tahu apakah kesejahteraan itu adalah translasi yang ideal dari welfare. Setidaknya konsepnya adalah kondisi di mana well-being kita, oke, dalam hal ini hewan, well-being hewan itu tidak terganggu gitu. Well-being ini apa? Tentu ini adalah kondisi-kondisi di mana hewan tidak mengalami gangguan terhadap hak-hak dasarnya sebagai makhluk hidup. Ada sebetulnya konvensi atau katakanlah 5 hak dasar yang diterima atau selama ini diterima sebagai hak dasar hewan. Ini dikeluarkan oleh semacam Ya. WHO-nya untuk dunia hewan, katakanlah begitu. Ini ada 5 hak dasar atau 5 basic freedom yang harus hewan terima gitu. Yang pertama itu tentu adalah bebas dari rasa lapar, termasuk rasa haus. Artinya nutrisi dari hewan itu harus terpenuhi. Yang kedua adalah bebas dari penyakit. Dan di sini hewan punya hak untuk menjalani hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari kondisi mental yang mengganggu kehidupan dia. Kondisi mental di sini bisa saja berupa ancaman-ancaman yang hewan terima, bisa ada kehadiran manusia atau kehadiran hewan lain, atau kondisi-kondisi di sekitar dia yang mengancam kondisi mentalnya. Kemudian yang keempat adalah bebas dari kondisi lingkungan yang mengganggu fisik. Ya. Dalam hal ini, kondisi lingkungan dalam yang mengganggu fisik itu bisa suhu yang tinggi di mana suhu yang dalam tahap dia bisa mengganggu fisiologis dari tubuh hewan. Atau sebaliknya, suhu terlalu rendah. Itu baru dari aspek suhu, belum hal-hal lain yang parameter-parameter lain yang mengganggu fisik dari hewan itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang banyak orang tidak menyadari, itu adalah kebutuhan atau hak hewan untuk melakukan natural behavior-nya masing-masing. Jadi setiap hewan itu punya tingkah laku alami yang mana itu harus terekspresi dalam kehidupan dia sehari-hari. Em, saya ambil contoh mungkin yang hewan dekat dengan kita, kalau di kota mungkin jarang ya. Katakanlah kerbau lah, Ya. that one cross my mind. Kerbau itu punya natural behavior yang dia harus berkubang di lumpur. Kalau kita pelihara kerbau hanya di darat, tidak ada akses ke kubangan air, itu dia terganggu haknya untuk mengekspresikan natural behavior. Kemudian katakanlah saya jadi ingat sekarang ada jika di kebun binatang atau mungkin dipelihara jarang ya orang hutan atau primata lah saya katakan secara umum, dia ada natural behavior untuk memanjat. Jika kita pelihara primata atau primata dipelihara di kebun binatang hanya dikurung dalam satu kandang tanpa ada pohon atau tanpa ada material atau sesuatu untuk memanjat, sementara memanjat itu adalah natural behaviornya, maka di situ ada hak hewan yang terlanggar begitu. Jadi each of animal, jadi setiap animal punya natural behavior masing-masing. Disinilah kita ada kewajiban untuk memahami hewan yang kita pelihara. Jika kita punya hewan peliharaan, tentu kita harus mengerti natural behaviornya hewan peliharaan kita apa. Jika kita mengelola sebuah kebun binatang, kita bayangkan kita harus mengerti natural behavior dari setiap spesies hewan yang ada di dalam kebun binatang. Kebutuhan kebutuhan dasarnya apa dan tingkah laku alami atau natural behaviornya seperti apa. Karena itu harus kita sediakan sebagai pengelola atau sebagai manusia yang menguasai hewan-hewan itu. Begitu kira-kira Mas, secara Nah, garis besar.
Kalau kita ngomongin natural behavior dan juga apa yang dilihat di dekat mata gitu kali Mas Iksan ya. Kita ngomongin dari kebun binatang gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa masuk ke scope yang benar-benar kecil, mungkin gimana cara teman-teman kita merawat hewan peliharaan. Karena kan banyak banget nih, mungkin teman-teman yang melihara, let's say, sugar glider lah, mungkin melihara kucing atau juga melihara anjing. Tadi Mas Iksan juga mention bahwa ada natural behavior gitu. Nah, yang kita saksikan sekarang kan banyak banget nih orang yang melihara hewan itu tuh bener-bener kayak quote unquote kalau di kebun binatang di kerangkeng gitu ya Mas ya. Terus juga kalau yang punya hewan peliharaan yang mungkin kecil-kecil gitu kayak ular atau apa beneran di kerangkeng dan gak ada ruang gerak. So actually sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh bisa dibilang salah dong Mas, dan nggak perhatiin animal welfare-nya dong. Cuman mikir kayak dikasih makan aja udah sama minum yang bersih gitu, kandang yang oke dan selesai. Itu melanggar secara natural behavior ya dong Mas Iksan? Yang pertama, saya ingin quote dulu kalimat kerangkeng yang tadi Mas Syarif bilang. Oke, kita katakanlah kita memelihara hewan dalam satu area yang sangat terbatas, katakanlah. Kebun binatangnya sendiri itu kerangkeng, Mas. Iya, Jadi setuju. area kebun binatangnya itu kerangkeng gitu loh. Jadi saya ingin beri konteks lebih luas. Artinya ketika kita menempatkan hewan di sebuah area atau sebuah tempat yang bukan tempat alami, bisa itu kandang, bisa itu kebun binatang, kebun binatangnya sekalipun itu bisa jadi kerangkeng untuk hewan. Oke lah kita memelihara hewan dalam area atau dalam kerangkeng kandang dengan menyediakan hewan dan air. Mhm. Hewan dan air itu seperti saya tadi bilang, hewan makanan dan minuman itu adalah dua hak dasar. Satu 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 hak saja ya. Di situ ada kebebasan terhadap rasa lapar dan haus. Itu Ya. baru satu pemenuhan hak gitu loh, Mas. Yang kemudian ada empat lain yang memang harus dipenuhi. Nah, sekarang kalau kita bicara kerangkeng atau kandang, kerangkengnya sendiri membatasi untuk hewan mengekspresikan natural behavior. Itu tentu. Oke. Tapi saya ingin memberi perspektif lain bahwa di tempat luas pun bukan berarti kandang yang luas atau bukan berarti kebun binatang yang luas itu pun kita berpikir bahwa oh ini tempatnya luas, ini Ya. hewan bisa bebas, dia bisa happy. Belum tentu. Jadi hewan yang gemuk, kandang yang luas itu bukan berarti hewan terbebas dari tekanan mental. Oke. Saya kasih contoh seperti ini. Katakanlah seekor hewan beruang lah yang agak Beruang. aneh itu. Beruang kita simpan di tempat luas, sangat luas. Bahkan beruang itu bisa berlari, berjalan begitu. Makanan tersedia. Tapi dia menunjukkan gejala stres seperti katakanlah mungkin mungkin kenyataannya tidak seperti ininya. Saya hanya sebutkan sesuatu yang mungkin ini gejala stres. Hmm. Dia hanya mondar-mandir tanpa arah atau tanda-tanda hewan lain katakanlah dia ternyata di tempat kandangnya luas tapi kok dia mencabuti rambutnya Mhm. atau tidak banyak bergerak, bisa tidak banyak bergerak atau bergerak terlalu aktif, itu mungkin ada sesuatu yang mentally itu mengalami gangguan. Dan kita harus cari tahu. Mungkin di sini ada sangat perlu pengetahuan spesifik terhadap jenis atau jenis-jenis spesies hewan tertentu. Tentu ini bisa dipelajari. Saya kira zoologis atau veterinarians lebih paham apa sih sebetulnya tanda-tanda stres yang spesifik terhadap spesies tertentu itu yang akan sangat menolong kita sebagai pemilik atau katakanlah keepers di kebun binatang untuk melihat apakah tingkah laku atau behavior ini menunjukkan gangguan, apakah ini abnormal atau tidak. Karena di tempat luas pun bukan berarti hewan happy begitu. Jadi dalam hal ini kerangkeng atau kandang itu bukan patokan apakah hewan tidak terpenuhi hak-haknya, apakah hewan dapat mengeluarkan atau mengekspresikan perilaku alaminya. Tempat, oke, bisa menjadi parameter ukuran, tapi dimanapun tempat dipelihara, yang sangat penting menurut saya adalah mengamati dengan spesifik sebetulnya apakah ada tingkah laku atau behavior yang tidak normal dari hewan tersebut. Di tempat kecil, di kerangkeng atau di tempat luas, sekalipun stres mental itu bisa saja terjadi gitu, oh, Mas Syarif. Poin saya adalah pahamilah hewan yang Anda pelihara, pahami natural behaviornya seperti apa, pahami kapan dia mengalami stres, karena hanya pemelihara atau hanya pengelola, hanya keeper yang tahu, atau saintis di bidang itu yang tahu bahwa oke, ini dia menunjukkan perilaku ini tidak seharusnya seperti ini.
berarti ada yang salah di hewan tersebut dan kita harus cari sebetulnya apa yang membuat hewan tersebut mengeluarkan atau mengekspresikan tingkah laku yang tidak normal begitu. Itu bisa saja panas karena suhu panas, suhu yang kita anggap normal, mungkin bagi hewan-hewan tertentu itu sudah extreme heat barangkali. Ya. Jadi kita jangan gunakan kondisi alam menggunakan ukuran kita sebagai pemelihara atau sebagai pemilik hewan. Artinya kalimat saya sebelumnya yang mengajak untuk benar-benar mengetahui kebutuhan hewan yang kita pelihara atau yang kita miliki itu salah satunya pengetahuan terhadap batas atau parameter-parameter lingkungan apa yang cocok untuk hewan yang kita pelihara begitu Mas Syarif. Jadi jawab kembali ke pertanyaan tadi, saya kira yang sangat penting adalah memahami hewan yang kita pelihara gitu loh, memahami hewan yang kita pelihara dan parameter-parameter apa saja yang menjadi limit yang tidak boleh kita lewati dalam hal ini, dalam hal jumlah air yang tersedia, suhu yang harus ada di lingkungannya, kelembaban dan lain-lain itu memang yang harus dipenuhi oleh siapapun yang memelihara atau yang menguasai hewan di sekitarnya lah, katakanlah demikian. Menarik, menarik. Karena gini, Mas Iksan gitu, sering banget apa ya, diibaratkan gitu kalau kebun binatang kan ada model-modelnya gitu ya. Ada yang benar-benar hewannya dimasukin di sebuah kandang yang agak luas begitu. Let's say kalau misalnya di Jakarta gitu, let's say di Ragunan gitu kan, kalau singa itu di tempatnya agak lebih luas. Tapi kalau kayak burung mungkin yang ada ceilingnya supaya dia nggak terbang bebas kemana-mana. Tapi sedangkan kalau kita ngelihat ya masih di Jakarta juga kan kayak hewannya jadi lebih sejahtera karena bisa gerak lebih bebas gitu. Let's say di taman safari yang di Cisarua gitu, itu juga kan dianggapnya kayak dia bisa bergerak bebas, ngelihat kudanil benar-benar berkubang aja gitu kan, ngelihat mungkin macan dan juga singa yang bisa bergerak kemanapun itu dianggap lebih apa ya, dekat gitu sama natural behavior ya. Jadi it doesn't mean that mereka dibebaskan dengan yang modelnya open range zoo gitu juga pasti welfare lebih baik gitu ya Mas Iksan ya. Nggak, belum tentu jawabannya pasti exact. Kayak kalau open range gitu tuh mereka jadi lebih baik gitu welfare-nya. Kayak gitu bukan sih Mas Iksan? Em, Mungkin untuk konteks saya perlu jelaskan dulu ya. Ada sebetulnya ada dua kelompok katakanlah area pemeliharaan di sini yang sekarang ada kecenderungan di zaman modern ya. Ada sebetulnya bisa saya bagi dua kelompok besar. Yang pertama adalah open. Banyak istilah sih, cuma di sini saya ingin sampaikan bahwa saya katakanlah untuk kesempatan ini saya pakai open range atau Ya, open safari, katakanlah ya, demikian. Open safari itu konsep em, apa ya, pemeliharaan hewan, pemeliharaan pun saya kira kurang tepat. Atau beginilah, saya kasih konsep di mana manusia yang mendatangi tempat alami hewan itu, Mas Syarif. ya, Ini sebetulnya banyak dilakukan di safari-safari yang ada di benua Afrika. Ada beberapa taman nasional yang membuat konsep mereka membuka kesempatan pengunjung untuk melihat kondisi alami hewan di tempat tinggal alaminya seperti ya. apa. Jadi konsep ini adalah konsep di mana manusia mendatangi langsung tempat di mana hewan itu tinggal. Tentu dengan ada beberapa keterbatasan lah. Maksudnya keterbatasan tidak boleh ada radius-radius yang tidak boleh dilanggar dan pengunjung akan selalu berada dekat dengan katakanlah pengawas taman nasional seperti itu. Namun konsepnya adalah manusia yang mendatangi habitat atau lingkungan tempat Ya. alami hewan itu berada. Manusia bisa menyaksikan hewan itu berburu seperti halnya ya memang disitulah hewan itu tinggal. Nah, kemudian yang kedua adalah hewan yang diekstrak dari tempat alaminya. Artinya hewan ini dibawa ke sebuah tempat di luar tempat alami ya untuk kepentingan manusia, untuk Ya. dilihat begitu. Bahkan yang tadi Mas Syarif sebutkan taman safari dan lain-lain itu sebetulnya terlihat seperti hewan hidup di alam Ya, tempat tinggal tempat alaminya asalnya begitu. ya. Tapi sebetulnya ketika kita tetap menggunakan konsep membawa hewan dari luar untuk dikumpulkan di satu tempat, itu tetap kita konsepnya adalah hewan yang mendatangi manusia begitu. Mhm. Nah, ketika kita memutuskan untuk membawa hewan ke satu tempat,
meskipun itu di tempat yang besar, ya kita tentu saja kita sudah mengeluarkan hewan tersebut dari tempat tinggal alami. Nah, ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk mengumpulkan hewan dalam satu tempat, katakanlah taman safari, zoological garden, atau konsep-konsep lain yang memang sekarang kecenderungannya di beberapa negara kebun binatang memang sudah dibuat terbuka. Ya. Tidak ada lagi kandang besi, tidak ada lagi kerangkeng, semua dibuat mirip dengan lingkungan alaminya. Tadi Mas Syarif sebut di Ragunan juga sudah ada area tempat grazing seperti itu. Burung pun kerangkengnya besar sehingga dia bisa terbang. Yaitu adalah effort yang kita lakukan untuk benar-benar bisa mimicking kondisi dari tempat alaminya. Tapi tetap saja kita membawa hewan dari tempat hidup alaminya ke tempat yang kita pilih. Nah, ada tanggung jawab kita sebagai manusia tentu, apalagi dalam hal ini ada pengelola. Pasti itu dikelola oleh sekelompok orang. Mhm. Meskipun kita membawa hewan dari tempat alaminya ke sebuah tempat yang kita ya yang kita tentukanlah seperti itu, ya saya akan selalu kembali ke 5 prinsip animal welfare tadi, Mas Syarif. Selama oke lah, yang mungkin kita selalu berpikir bahwa oke, makanan tersedia atau air kita sediakan, tapi ya itu natural behavior itu penting, sejauh mana kita bisa memberi kesempatan setiap hewan yang kita pelihara bisa mengekspresikan tingkah laku alaminya. Saya sadar lah, dan pengelola kebun binatang atau pengelola safari pun tentu sadar lah, mungkin tidak ada situasi yang benar-benar mirip dengan Ya. kondisi atau tempat alami di mana hewan itu asalnya berada. Tapi tentu ilmu pengetahuan berkembang, kita bisa setting sebuah kondisi lingkungan yang bisa minimal menyerupai, ya jika tidak benar-benar sama, minimal menyerupai tempat di mana kita tinggal, tempat di mana hewan itu tinggal, dan yaitu eh, se semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentu dengan meniru tempat naturalnya, tapi ya dengan catatan 5 hak hewan tadi yang harus benar-benar harus dipenuhi itu, Mas. Dan saya sih kembali lagi, saya tidak, kalau untuk untuk makanan dan minuman, makanan, minum dan penyakit, saya kira itu eh, sudah menjadi protokol di setiap kebun binatang lah. Meskipun dalam beberapa minggu terakhir ini ternyata terungkap juga bahwa itu tidak dipenuhi. Cuma yang mungkin sering kita apa ya, kita miss itu ya tentu di em, stres mental dan natural behavior ini, Mas Syarif, yang ingin apa ya, yang ingin saya em, disseminate di sini itu seperti itulah. Kadang kita jangan jauh-jauh sebagai kebun binatang deh, hewan peliharaan kita lah, Ya. anjing atau kucing yang hidup dengan kita, apakah kita sudah mengerti betul sebetulnya tingkah laku alaminya seperti apa? Itu yang kadang mungkin ketika kita melihat kebun binatang kondisinya seperti itu, dan kita pun sebetulnya harus apa ya, sedikit refleksi juga, apakah kita memahami hewan peliharaan kita sendiri kalau memang kita punya hewan peliharaan ya. Poin saya adalah tolong pahami dengan baik basic needs dari hewan yang kita pelihara, dan parameter apa saja yang harus kita jaga gitu loh, untuk hewan itu bisa hidup dengan normal, tidak terganggu fisiologis tubuhnya. Karena ya itulah, kita sudah mengeluarkan hewan itu dari lingkungan alaminya. Oke. Jadi kita harus compensate itu dengan, setidaknya kita tidak bisa, oke lah kita tidak bisa membuat lingkungan yang sama, tapi penuhilah hak-hak dasarnya gitu, Mas Syarif. Poin saya di situ. Tapi ada nggak nih, Mas Iksan, kayak exact protocols gitu, atau kayak apa ya, guidance buat kita nih, let's say yang memelihara hewan yang ada di rumah gitu ya, hewan peliharaan kayak kucing atau anjing atau mungkin yang skalanya lebih besar gitu kayak kebun binatang, buat tahu dan juga mantau kesejahteraan hewan gitu, Mas. Karena kan kayaknya
kalau kita ngomongin yang di kebun binatang pasti lebih complicated begitu ya, nggak cuma soal makan dan minumnya. Kalau yang di rumah biasanya kayak cuman makan, minum, habis itu kandang yang bersih, dan kalau kelihatan stres kita bawa ke dokter gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak exact guidance atau exact protokol kalau ngomongin soal animal welfare ini Mas, yang kayaknya Sobat Isi Adi perlu tahu gitu? Sebetulnya Mas, saya tidak perlu khawatir dengan protokol ya. Saya cek bahkan sudah beberapa ada aturan-aturan turunan yang baru begitu ya. Kita di Indonesia sendiri tadi ada memang 5 hak hewan tadi memang berlaku sebuah konvensi internasional yang Ya. apa ya yang harus dipenuhi dimanapun lah ketika kita berhubungan dengan hewan. Sebetulnya basic saya di livestock atau di hewan ternak. Dan itu juga sama, entah itu hewan ternak, hewan peliharaan, hewan di kebun binatang, di wildlife sekalipun yang kita atur kehidupannya, tetap itu 5 hak hewan itu tetap harus kita penuhi. Dan 5 hak hewan itu sebetulnya sudah tercantum di regulasi-regulasi yang ada di kita. Ada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang itu ada turunannya, kalau tidak salah peraturan pemerintah itu tentang kesehatan hewan. Juga sama mencantumkan 5 hak hewan. Dari sisi konservasi, hewan konservasi juga ada aturan Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin sekarang diupdate karena kementeriannya berubah. Aturan-aturan itu jelas ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah implementasinya seperti apa sih? Tadi Mas Syarif menyebut pengawasan. Em, Ketika kita mengetahui bahwa prosedur itu ada, tentu pengawasan akan yang jadi ujung tombak pelaksanaan aturan itu tentu adalah siapapun manusia yang berhubungan langsung dengan hewan tersebut. Ya. Artinya, jika kita mengandalkan pemerintah untuk mengawasi pun, itu oke lah ada peran pemerintah di situ. Cuma di sini layer pertama itu adalah pengelola atau pemelihara hewan sendiri yang menjadi Oke. yang menjamin sejauh mana hak-hak hewan itu dipenuhi. Jika kita jika kita berbicara pet atau hewan peliharaan, tentu adalah pemilik hewan peliharaan itu yang menjadi layer pertama yang memastikan hewan tersebut menerima hak-hak dasarnya. Apakah pemerintah bisa memantau semua hewan peliharaan terpenuhi hak-haknya? Tentu tidak bisa. Apabila hewan itu ada di kebun binatang, tentu layer pertama yang menjadi em, apa ya untuk memastikan hewan-hewan di kebun binatang itu terpenuhi hak-haknya adalah tentu adalah pengelola. Ya. Pengelola ini siapa? Oke, katakanlah ada manajemen yang mengelola kebun binatang. Mereka punya aturan juga, protokol yang menjadi turunan aturan-aturan di atasnya. Mhm. Kemudian yang berhubungan langsung siapa? Apakah kiper atau yang berhubungan sehari-hari itu siapa? Itulah yang menjadi ujung tombak atau layer pertama di mana hak-hak hewan itu bisa terjaga atau terpenuhi. Tentu jika memang pemerintah proaktif, tentu ada banyak cara lah untuk memastikan bagaimana hewan ini terjamin. Saya yakin setiap kebun binatang ada izin atau koordinasi dengan pemerintah yang membidangi itu. Tentu jika memang ingin diperketat, tentu selalu ada jalan lah. Tentu selalu ada jalan bagi pemerintah untuk memperketat sejauh mana sebetulnya hak-hak hewan ini terpenuhi. Dengan koordinasi yang intens, dengan mungkin frekuensi kunjungan atau pemeriksaan pengawasan, saya kira eh, intensitas yang tinggi juga akan berakibat dengan anggaran yang tinggi juga. Tapi setidaknya em, jika itu tidak memungkinkan, koordinasi dari pengelola atau siapapun yang memiliki izin atau mendapat izin untuk memelihara hewan dalam jumlah besar, tentu di sini ada kewajiban koordinasi yang saya pikir bisa mencegah hal-hal ini terjadi gitu, Mas Syarif. Setidaknya mungkin pemerintah tidak melihat langsung, tapi dengan koordinasi yang baik tentu ada apa ya ada komunikasi dua arah di mana pengelola bisa memberitahu secara transparan kondisinya seperti Ya. apa, pemerintah juga bisa memberi masukan atau mengingatkan kembali bahwa ada regulasi A, B, C yang harus diikuti. Jika ini berlangsung, saya kira seharusnya berlangsung dengan transparan ya, maksudnya Ya. dua pihak menyampaikan kondisi masing-masing.
Pemerintah juga mengingatkan kembali aturan-aturan, terlebih jika memang ada regulasi-regulasi baru itu didiseminasikan kepada pengelola. Tentu jika ini berjalan dengan baik dan transparan, saya kira hal-hal seperti yang kita lihat beberapa hari ini bisa em, dicegah sedini mungkin gitu, Mas Syarif. Jadi Mhm. jika pertanyaannya tadi Mas Syarif adalah protokol, protokol itu sudah ada, tinggal implementasinya seperti apa dan komunikasi, tentu koordinasi tadi yang saya pikir perlu diperkuat mungkin ya. Sebetulnya seperti apa sih? Pemerintah kan memberi izin, tentu ketika izin itu diberikan, ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan begitu. Saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi saya yakin ada kewajiban koordinasi dalam kurun waktu sekian lama harus entah itu melaporkan populasi terkini atau melaporkan kondisi kesehatan masing-masing hewan. Itu saya kira jika dilakukan secara transparan itu bisa apapun yang terjadi hal-hal negatif yang mungkin terjadi itu bisa dimitigasi dan dicari solusinya seperti apa begitu, Mas Syarif. Itulah yang mungkin yang selama ini saya lihat kurang dan ini ruang untuk diperkuat ke depan supaya ada alarm yang bisa memberitahu semua stakeholder bahwa hey ini kita kurang pakan nih atau ini kita ada sedikit emergensi di kandang kita yang sudah kurang baik sirkulasinya atau apa. Jadi kalau diketahui sedini mungkin ya setidaknya solusi apa yang bisa diambil mungkin bisa bisa dicari bersama gitu loh. Ya. Jadi informasi-informasi seperti ini jangan sampai hanya di-keep di internal pemelihara, pengelola atau siapapun lah kita mungkin kita punya hewan peliharaan. Jika kita sudah tidak sanggup memelihara, kibarkanlah bendera putih, sampaikan ke pemerintah atau organisasi yang peduli tentang hewan bahwa kita sudah tidak sanggup memelihara. Bagaimana nih solusinya? Hewan saya perlu dikemanakan atau bisakah bantu saya untuk menjamin hewan-hewan ini bisa terpenuhi hak-haknya? Artinya komunikasikanlah apa yang terjadi terhadap hewan yang di bawah penguasaan kita gitu. Mhm. Kira-kira seperti itu Mas Syarif. So, kalau kita ngomong pada akhirnya gitu Mas Iksan gitu ya, rules-nya udah konkret gitu kan. Aturannya sebenarnya udah mencakup buat semua hal begitu. Bahkan kayak tadi yang 5 aspek yang sifatnya benar-benar mendasar tuh sebenarnya udah dicantumkan. Bahkan kayak dari pemerintah kita, negara gitu, bahkan yang dunia internasional semuanya udah ada. Now it's all about the implementations, right? Bagaimana pengelola kebun binatang begitu atau mungkin pemilik hewan atau pemilik peternakan juga gitu ya Mas Iksan ya, benar-benar ngikutin aturan itu gitu dan berkomunikasi dengan baik dan jangan ngumpet-ngumpetin. Basically cuma itu dong masalahnya Mas Iksan, kalau kita Em, ngeliat dari sekarang gitu, atau ada Tadi lagi? ada good point tadi yang disampaikan Mas Syarif. Saya terlewat menyebutkan peternakan. Hmm, Em, Peternakan itu sering luput dari perhatian kita karena oke lah hewan ini kok ujungnya mati kok kita sembelih. ya, Sapi, hewan, apa namanya, ayam dan lain-lain, ini dia ujungnya mati. Saya teringat tadi karena Mas Syarif bilang peternakan, saya miss sedikit tentang ini. Ini yang kadang sebetulnya ini di sini titik kritis ya, animal welfare ini sebetulnya ada di hewan-hewan yang kita pelihara untuk kebutuhan pangan gitu, Mas Syarif. Hewan-hewan yang kita pelihara untuk kebutuhan pangan itu adalah ya hewan ternak yang biasa ada di meja makan kita gitu. Ini ya, yang kadang luput. Kita berpikir hewan ini tidak punya 5 hak tadi karena ujungnya kan akan mati, akan kita sembelih. Padahal tetap betul, harus dipenuhi. Peternak, perusahaan peternakan, siapapun yang memelihara perlu menyadari bahwa 5 hak hewan ini atau 5 kebebasan yang perlu dimiliki oleh hewan juga berlaku untuk hewan ternak ini. Kemudian, jika tadi pertanyaannya adalah apakah that's it? Apakah itu saja? Ya tentu memang pada dasarnya ya 5 hak itu sebetulnya yang kita penuhi, tapi ya eh, dengan memenuhi 5 hak hewan itu saja ya bukan berarti tugas kita selesai. ya, Sebetulnya hari ini kita penuhi 5 hak tadi, apakah kita bisa menjamin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan hak itu akan terpenuhi? Jadi di sini perlu adanya ketika 5 hak itu dipenuhi, tidak.
Tidak tidak selesai di situ, tapi kita harus menjaga sustainability-nya dari apa yang kita kerjakan. Jika kita merasa sekarang sudah melakukan hal-hal itu, sudah merasa memenuhi hak-hak hewan, sudah merasa bahwa hewan yang kita pelihara kayaknya happy-happy aja nih. Kayaknya dia happy-happy aja, tidak terlihat stres. Oke, tapi nanti di masa depan atau jangan bicara masa depan lah. Besok lusa apakah bisa menjamin seperti itu? Artinya yang berat adalah memaintain apakah kita bisa melakukan itu. Saya perlu bawa ke konteks lebih besar. Jika kita memelihara atau jika kita mengelola dalam jumlah besar, entah itu peternakan dalam jumlah besar atau kebun binatang yang memelihara hewan dalam jumlah besar. Balik lagi kita berpikir sejauh mana kita bisa memaintain itu. Berapa anggaran yang kita butuhkan untuk memaintain hak-hak hewan yang di bawah kekuasaan kita yang sangat banyak itu. Apakah kita bisa menyediakan anggaran sebanyak itu untuk seperti sekarang? Jika kita merasa sekarang sudah memenuhi hak-haknya, apakah kita bisa memaintain biaya itu hingga katakanlah 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan? Artinya planning itu sangat penting. Ketika kita berbicara pemenuhan hak hewan hari ini, berarti hak itu harus kita jaga untuk hari-hari ke depan. Dan ketika kita balik lagi ya, kondisi aktual sekarang, ternyata pada hari-hari berikutnya atau di masa depan anggaran kita kurang dan lain-lain, ya tentu yang harus kita punya adalah strategi untuk itu. Strategi untuk menjaga sebetulnya kalau di masa depan anggaran kita kurang itu seperti apa strateginya? Apakah kita perlu dana cadangan? Apakah kita perlu dana darurat? Mungkin saya asum ada beberapa kebun binatang yang sangat mengandalkan biaya operasional dari tiket masuk, katakanlah. Bagaimana kalau pengunjung berkurang? Dana ini dari mana? Di sini harus ada mindset kreatif dari pengelola mencari sumber-sumber dana yang bisa memastikan hak-hak itu terjaga. Karena kita tidak bisa dengan mudah menggunakan kata-kata menjamin, oke, saya bisa kok jamin ini setahun ke depan kita bisa jaga. Kita tidak pernah tahu ke depan itu seperti apa yang terjadi. Bisa jadi pengunjung turun, bisa jadi pengelola berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat sesuatu perbuatan melawan hukum, melarikan dana dan lain-lain, kita tidak pernah tahu. Dan di sini hewan itu jadi korban gitu loh, Mas Syarif. Ya. Korban yang tidak bisa bersaksi, katakanlah begitu. Kalau manusia jadi korban, dia bisa bersaksi, ngomong di depan polisi, di depan penyidik bahwa saya telah menjadi korban ABC. Tapi hewan ketika menjadi korban, siapa? Siapa yang bisa, siapa yang bisa mengerti bahwa hewan ini menjadi korban karena hak-haknya tidak terpenuhi? Tentu kita sebagai pengelola yang tahu bahwa ini hewan ini kekurangan makanan atau lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Disitulah di sini ada moral yang melekat di sini, karena hewan itu tidak bisa bicara ke semua orang atau tidak bisa bicara ke pengunjung bahwa hey, pengelola nih ngasih makannya kurang. Hewan tidak bisa seperti itu. Jadi ada moral di sini bermain bahwa ketika kita mengambil hak hewan itu, katakanlah yang seharusnya kita belikan vitamin untuk hewan, yang seharusnya kita belikan makanan yang cukup untuk hewan, tetapi kita ambil untuk keperluan di luar itu, berarti kan ada hak-hak yang berkurang di situ, Mas Arif. Dan itu hewan tidak bisa protes gitu loh. Dia hanya memperlihatkan ya dengan visual kondisi tubuhnya atau dengan behavior yang menunjukkan gejala-gejala yang tidak normal. Hanya itu. Jadi di sini ada moral yang melekat terhadap siapapun yang mengelola hewan, terhadap mungkin individu manusia yang punya hewan peliharaan. Mungkin kalau memang pemelihara atau pemilik kucing atau anjing agak nakal, pemiliknya maksudnya ya. Mungkin yang seharusnya membeli makanan anjing, beli makanan kucing biasanya katakanlah 1 kilo sehari, tapi dikurangi setengah kilo, kan ada hak eh, hak terbebas dari kelaparan ini yang Ya. sedikit demi sedikit terambil. Dan itu dengan analogi yang sama,
dengan konteks yang lebih besar, ketika kita memelihara dalam sebuah kebun binatang, tentu jika kita mengambil sesuatu yang seharusnya kita belikan untuk kebutuhan hewan, untuk kebersihan kandang, untuk vitamin, untuk makanan, terus kita ambil untuk kebutuhan lain, tentu ya itu ada yang terlanggar di sini, Mas Syarif. Poin saya adalah memenuhi kebutuhan hewan itu bukan hanya sekedar untuk hari ini, tapi bagaimana kita bisa menjaga hak ini bisa terus kita jaga untuk waktu yang lama gitu loh. Nah, waktu yang lama inilah yang perlu effort lebih dari kita. Jika memang ada konsekuensi anggaran yang harus disediakan, ya sediakanlah itu. Ya, Buatlah anggaran itu secure gitu loh untuk ya, kebutuhan hewan itu. Jangan terganggu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jika pengunjung berkurang, jika anggaran katakanlah anggaran dipotong dan lain-lain, ya disinilah tanggung jawab sebagai pengelola. Ada pikiran-pikiran kreatif apa yang bisa mendatangkan anggaran lebih untuk itu gitu. Dan kalau memang tidak sanggup, katakanlah sudah no way out, katakanlah demikian, tolong bicaralah gitu loh. ya. Tolong sampaikan sesegera mungkin bahwa katakanlah kami sudah tidak sanggup, kibarkan bendera putih, kami perlu solusi, anggaran sudah tidak ada, atau katakanlah anggaran ada yang mengambil, tolong kabari sesegera mungkin gitu loh, supaya kita bisa carikan solusi terbaik seperti apa, supaya hak-hak hewan tadi tidak terampas dan jangan sampai tiba-tiba kita tahu di akhir bahwa oh ini ternyata kurus, bahkan ada oh sudah terlanjur mati. Kenapa terlanjur mati? Karena informasi ini tertutup gitu loh. Tidak ada yang tahu bahwa di kebun binatang ini atau di tempat ini hewan ini ternyata menderita. Jadi kalau memang sudah tidak sanggup, anggaran tidak ada, sudah tidak ada hal-hal kreatif yang mendatangkan tambahan anggaran, ya berkomunikasilah gitu Mas Syarif. Oke. Berkomunikasilah. Saya kira bukan hal tabu ketika saya lebih respect ke pengelola yang mengabari sedini mungkin bahwa kita tidak sanggup, ada hewan yang mulai terlanggar haknya, tolong siapa yang bisa membantu dan tolong carikan kami solusi. Saya lebih respect dengan pengelola yang seperti itu. Oke. So, kalau misalnya saya coba sum up nih Mas Iksan ya obrolan kita hari ini begitu. Kalau berbicara soal animal welfare, the first thing that we have to do adalah benar-benar memahami 5 hak dasar dari hewan tersebut, hewan-hewan yang ada begitu ya, tentang kesejahteraannya mereka. Terus juga bagaimana pengelola memahami regulasi, dan yang terakhir mungkin juga menjaga sustainability dari pengelolaan dan juga perawatan hewan-hewan yang dirawat. Itu jadi kunci sebenarnya 3 hal dalam animal welfare begitu. Tidak hanya hewan yang let's say dimasukkan kebun binatang, tapi juga yang ada di peternakan-peternakan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita bicara isu peternakan, ini bisa jadi panjang lagi sih anyway kan. Karena peternakan ini kan sempat ada isu bagaimana beberapa restoran cepat saji yang memilih apa ya, tempat rumah potong ayam yang ayamnya tuh tidak dikelola dengan baik, itu juga lumayan panjang. Jadi 3 hal itu ya Mas Iksan yang harus perlu diperhatiin kalau kita ngomongin animal welfare. Is there ada yang mau tambahin Mas Iksan dari 3 hal ini tadi? Em, ya, poin saya di peternakan tadi, mudah-mudahan ini juga bisa jadi kesadaran publik juga bahwa mudah-mudahan pelan-pelan publik juga mulai sadar. Tadi Mas Syarif sempat singgung dari mana sih sebetulnya pangan kita berasal, supplier-supplier makanan, apalagi sumber protein hewani kita, daging, ayam, telur ini berasal dari mana. Mudah-mudahan konsumen juga sekarang mulai berpikir kritis. Mungkin masalah kita di Indonesia adalah akses terhadap pangan protein hewani ya, pangan yang berasal dari peternakan. Tapi saya harap ke depan itu mulai ada sikap kritis dari konsumen, selain bagaimana cara mendapatkan pangan itu juga saya harap konsumen sekarang mulai berpikir sebetulnya bagaimana hewan itu dipelihara. Bagaimana hewan atau ayam itu dipelihara, sebetulnya dia dipelihara di mana, dipotongnya dengan cara seperti apa, dia hidup dengan berapa ekor di kandang. Itu mudah-mudahan di Indonesia mulai ada kesadaran seperti itu. Di sini Mas Syarif, di Belanda itu mulai ada konsumen itu mulai diinformasikan bahkan di level di groceries ya, di Ya. supermarket itu yang menyajikan produk asal hewan,
itu bisa kita bisa memilih produk hewan mana yang sesuai lah dengan standar moral kita. Misalkan kita mengambil telur ada beberapa macam di sini. Ada telur yang dipelihara dari kandang ayam yang berisi hanya 2 ekor ayam, atau ada telur yang berasal dari ayam yang dipelihara secara free range, misalkan ayam yang hidup bebas, dia bertelur bebas, tidak dikandangkan dan lain-lain. Itu kita bisa pilih eh, produk hewan mana dipelihara dengan cara seperti apa. Juga sama halnya dengan daging. Daging ada yang organik, daging ayam organik. Ayam ini dipelihara secara bebas, pakannya tidak mengandung antibiotik. Konsumen diinformasikan, itu semua diinformasikan di rak setiap bahan pangan itu begitu. Dan saya harap ada kesadaran-kesadaran itu di masyarakat kita, bahwa kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkannya, tapi sebetulnya bagaimana sih hak-hak hewan ini dipenuhi sebelum mereka berakhir di meja makan kita. Setidaknya mereka sudah menyediakan pangan buat kita. Setidaknya kita bisa tahu, kita bisa menjamin bahwa sebelum mereka menjadi pangan, mereka mendapat hak-haknya sebagai hewan atau sebagai makhluk hidup. Begitu kira-kira Mas Syarif. Dan thank you Oke. poinnya mengenai pangan. Mungkin di podcast berikutnya kita bisa bicara banyak. Sure Mas. Soal pangan sebenarnya jadi banyak pertanyaan hal yang besar gitu. For me personally, karena kadang-kadang kalau main ke beberapa daerah gitu ya, atau ngelihat punya temen yang punya peternakan gitu, kadang-kadang sempat kepikiran juga kandang yang bersih kayak gimana. Terus kalau satu ukuran kandang itu tuh, kalau misalnya yang punya peternakan ayam tuh pasnya berapa ayam yang ada di ukuran kandang tersebut, atau misalnya ternak lele deh gitu dalam ukuran kolam segitu tuh sebenarnya boleh bibitnya berapa sih, itu ada di kepala saya, cuman ya, kayaknya ntar bakal panjang lagi nih Mas, ini seharian kayaknya. But anyway, Mas Iksan, thank you so much for this time buat ngobrol soal animal welfare. It's such an honor for me buat ngobrol. Lancar studinya di Belanda Mas. Terima kasih, my pleasure. Makasih banyak, salam buat semua, Mas Syarif. Yap. Semoga kita bisa ngobrol lagi tadi yang soal pangan yang hewan ternak, bakal menarik. Will be on our list for sure. Sobat TCID, anyway, thank you so much for listening to this episode. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you once again sudah mendengarkan episode ini. Have a nice day and I'll see you next week. Bye-bye. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.